Topik kita hari ini Matplotlib. Jadi Matplotlib itu satu package di Python yang fungsinya untuk membuat grafik. Jadi untuk urusan gambar menggambar itu package yang digunakan Matplotlib. Terus cara installnya ya sama seperti kemarin kita install Panda. Jadi Conda install Matplotlib atau pip install Matplotlib. Cuman ketika kita download Anaconda itu biasanya sudah termasuk di situ, termasuk dalam paketnya Anaconda. Jadi nggak perlu ngelakuin ini. Nah, kemudian ya yang pertama kalau mau menggunakan di import dulu, biasanya importnya bentuknya gini, import matplotlib pyplot as plt. Kemudian eh, biasanya ditambahin ini persen matplotlib inline. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti grafik yang dihasilkan itu jadi file gambar atau .jpg. Jadi kalau .jpg kan bisa kita copy paste di aplikasi lain, bisa di PowerPoint atau di uh, Word, tinggal copy paste saja. Terus ya, Matplotlib figure itu komponennya seperti ini. Jadi misalnya ini dua buah line chart. Yang pertama, setiap figure atau setiap grafik akan punya title. Jadi ini namanya title, terus sorry, ini titlenya, terus ada legend ya di kanan atas itu nanti akan jadi keterangan. Jadi misalnya kita punya satu grafik yang isinya lebih dari 2 data, kan perlu dikasih keterangan supaya orang nggak bingung. Misalnya ada 2 buah garis, nah garis warna biru itu eh, garis apa, garis warna merah itu garis apa. Nah, keterangannya disebut legend. Terus ya ini misalnya line plotnya, ini garisnya. Atau kalau misalnya garis apa grafiknya itu memuat titik-titik-titik namanya scatter ya ini markernya. Kalau misalnya di scatter plot. Kemudian apalagi? Oh, label. Jadi kita bisa memberi label untuk X aksis maupun Y. Label nanti ada label. Terus ada lagi istilahnya major tick label. Jadi major tick label itu uh, ya apa? Kita mau keterangan X di X dan Y itu ini apa? uh, intervalnya berapa? Jadi kalau major itu interval yang besar, misalnya untuk grafik ini interval X-nya major tick labelnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang besar. Tapi karena mungkin dirasa kebesaran, nanti kita bisa juga bikin untuk interval yang lebih kecil di dalamnya. Kayak gini, ini minor tick labelnya berarti tiap 0,25, ya 0,25 dan sebagainya. Jadi ada major tick label, ada minor tick label. Terus apa lagi ya? X-axis, Y-axis. Oke. Next. Nah, dalam satu gambar kita juga bisa bikin banyak figure dijadikan satu. Misalnya Anda punya beberapa grafik kemudian ingin ditaruh side by side atau bersebelahan, nah, bisa juga dilakukan itu. Misalnya kayak gini, satu figure 4 akses. Jadi ada empat sumbu X di sini, makanya disebutnya 4 akses. Nanti cara ininya namanya subplot, cara apa mengaktifkannya, subplot. Terus kita bisa bikin plot apa saja atau grafik apa saja di Matplotlib. Ada beberapa. Yang pertama line plot, mungkin yang paling familiar ya, line plot. Terus biasanya kemudian yang familiar juga scatter plots, pie plots.
nanti yang kita bahas itu line plots. Ya saya lupa tadi bikin slide-nya apa aja. Nanti kita bahas line plots, bar, histogram, scatter, sama pie plots. Ya nanti yang lainnya kalau ada kesempatan. Ya, oke. Nah, kita mulai dari yang pertama, line plot. Ini bikin grafik yang paling gampang, ya. Di apa script Python-nya itu yang di file Python notebook yang sudah saya share itu, ini eh, apa code yang nomor 3 itu yang bikin cara bikin line plot yang paling gampang. Jadi saya mau bikin grafik sinusoida kayak gini hasilnya. Eh, Pengen bikin grafik sinusoida. Em, Terus ya caranya gimana? Ya apa? Ya yang pertama saya ini ya, yang komponen paling penting ini. Jadi saya definisikan persamaannya. Jadi saya eh, definisikan rumusnya atau persamaannya yang ingin saya gambar. Jadi saya ingin gambar y sama dengan sin x. Fokusnya kan itu y sama dengan sin x. Nah, cuman untuk x berapa aja? Nah, itu yang harus kita tentukan dulu. Jadi saya mau menggambar y sama dengan sin x untuk x dari 0 sampai 10. Nah, itu fungsinya baris yang pertama. Saya mau menggambar y sama dengan sin x untuk x sama dengan 0 sampai 10. Cuman kalau misalnya 0 sampai 10 dan hanya bilangan bulat saja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu nanti grafiknya jadinya jelek, jadinya patah-patah. Mungkin saya tunjukkan gitu ya. Eh, apa grafiknya patah-patah. Misalnya gini, oke, ini cuma 0 sampai 10 gitu aja. Ya. Kok enggak ya? Atau ini kalau dibesarkan gitu kan apa nggak terlalu halus gitu atau mungkin diperkecil lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, jumlah angkanya terlalu sedikit itu nanti grafiknya patah-patah. Jadi kalau 0, 10 dan kemudian 0 sampai 10 dan hanya 5 angka berarti kan hanya 0, 2, 4, kemudian 6 dan seterusnya. Nah, jadi ya, ini kan masih apa? Kalau diperbesar juga masih apa agak patah-patah. Nah, supaya supaya garisnya itu smooth, kita bikin ya bilangan x-nya dibanyakin aja. Jadi di contoh kasus ini bilangan x-nya dibanyakin jadi 1000. Ya nggak harus 1000 juga sih, 100 juga boleh. Kayaknya 100 saja udah cukup. Mata kita udah nggak bisa membedain. Jadi fungsinya np.linspace itu mengenerate angka dari 0 sampai 10 sebanyak 1000 angka. Ya 0 sampai 10 1000 angka berarti nanti masing-masing angka intervalnya 0,01. Ya seperti ini. Itu ya grafik pertama kita, line plot, garis sinusoida. Nah, defaultnya defaultnya grafiknya itu garisnya warnanya biru, tapi bisa dirubah. Jadi kalau Anda mau rubah warnanya dan apa garisnya, nanti garisnya juga bisa bermacam-macam. Ya, jika ditambahkan atribut aja di sini. Tambahkan atribut R. R itu berarti nanti warna garisnya adalah R atau red. Kemudian tipe garisnya garis gitu. Nah, itu di code nomor 4 di file Python notebook yang sudah saya berikan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Garisnya warnanya merah. Bisa juga oh sorry. Ya,
sampai situ dulu yang apa yang pakai grafik sinusoid pakai ya grafik sinusoida y sama dengan sin x. Sekarang misalnya kita mau gambar grafik lain, jadi saya bikin grafik ini misalnya, ya ini angkanya ngawur aja. Misalnya saya bikin data frame baru, dan kemudian saya mau gambar grafik dari data frame. Nah, saya bikin data frame misalnya data sesuatu berdasarkan tahun gitu. Saya lupa ini tadi bikin data apa ini ya? Oh, penderita diabetes per tahun, oke. Misalnya, misalnya saya mau menampilkan data jumlah penderita diabetes per tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Saya buat data frame seperti ini from scratch ya, kalau masih Anda ingat kemarin ini cara bikin data frame from scratch. Ya walaupun yang umum dilakukan ya ngopi dari file aja. Karena kalau kita mengolah data itu kan datanya nggak mungkin cuma segini. Pasti banyak. Oke, ya ini bikin data frame from scratch. Nah, misalnya tahun 2015 ada 2.000 penderita, tahun 2016 ada 3.000 dan seterusnya. Nah, kemudian mau saya bikin line chart-nya. Ya apa? Tinggal didefinisikan aja. Oh, ini belum saya beri keterangan ya. Oke. Tinggal didefinisikan aja X aksisnya apa, Y aksisnya apa. Jadi di sini saya definisikan X aksisnya ini tahun, kemudian Y aksisnya adalah total. Jadi ya ini tadi ini jadi X, kemudian ini jadi Y. Didefinisikan aja X aksisnya apa, Y aksisnya apa. Jadi kalau yang tadi kan juga sama yang bikin apa? Yang bikin ini tadi grafik sinusoida. Jadi PLT plot. Nah, cuman di sini nama variabelnya langsung X dan Y gitu ya. X dan Y. Di grafik berikutnya nama variabelnya mungkin beda, tapi tinggal urut-urutannya aja disamain. Jadi ketika Anda nulis plt.plot, yang pertama adalah X-nya apa, yang variabel yang mau digunakan sebagai sumbu X, dan yang kedua, argumen yang kedua, variabel yang mau digunakan sebagai sumbu Y. Nah, ya di kasus ini namanya disamain. Tapi bisa aja beda kayak gini. Jadi saya mau misalnya variabel yang digunakan sebagai sumbu X adalah tahun, dan yang digunakan sebagai sumbu Y adalah total. Nah, jadi saya isikan aja X-nya apa, Y-nya apa. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ya, kita cuma punya 5 data ya, jadi makanya ya grafiknya patah-patah gini. Biasanya kalau datanya semakin banyak ya grafiknya akan semakin mulus. Terus ya ya itu tadi kalau misalnya garisnya lurus. Nah, sekarang saya mau bikin garisnya putus-putus. Nah, ya garisnya putus-putus tinggal ditambahkan aja ini style B minus-minus. Ya, minus-minus itu nanti akan menghasilkan garis yang putus-putus. Ya, kayak gini garis putus-putus. Atau misalnya apalagi? Oh, warna garisnya merah dan tipe garisnya bukan garis tapi bundar atau apa? Ya bulat-bulat gitu. Jadi penghubung antar titiknya bulat-bulat. Nah, nanti jadinya mungkin langsung ke ini aja ya, langsung ke apa? Ya, jadinya kayak gini. Langsung ke file Python-nya aja. File Python notebook. Mana tadi? Nah, ya ini adalah apa? Kalau saya mau
grafiknya itu tidak menggunakan garis, tapi menggunakan bulat-bulatan. Jadi diganti aja di sini O. Atau bisa juga diganti segitiga. Nah, Anda gunakan simbol ini apa? Simbol apa ini nggak tahu. Itu yang di atasnya angka 6 pokoknya. Pangkat gitu kalau di matematika. Yang di atasnya angka 6 di keyboard di atasnya angka 6. Nah, ya cuman ya kenapa saya terapkan di sini? Kenapa nggak di sini? Ya di sini kalau ditampilkan dalam bentuk bundar jadinya jelek. Coba gitu ya. Oh, nggak bisa malah. Wait, wait. plt.plot. Ya, sih nggak tahu kenapa nggak support. Oke, udah kita lewati aja dulu. Oke. Key error year. Kenapa ini? Mhm, mhm. Ya, ini tadi yang minus-minus kita ganti dengan bundar. Kita enggak. Oh ya, ya. Ya, yang bundar-bundar jadinya jelek karena datanya sedikit gitu ya, datanya sedikit jadi tampilannya seperti ini. Kalau garis-garis kan nanti ya, ini dihubung-hubungkan gitu ya, ada apa? Ada penghubungnya. Nah, karena datanya sedikit ya, kalau ini dipakai bundar ya eh, ya hasilnya kira-kira kayak gini. Atau dipakai yang ini tabel segitiga ya kayak gini. Ya makanya ini saya mencontohkannya dengan grafik sinus yang datanya banyak. Ya, itu kalau Anda mau modif ini ya, memodifikasi eh, grafik garisnya. Kemudian berikutnya saya minta restartnya. Oke, berikutnya kalau misalnya kita mau menggambar lebih dari satu grafik atau satu line dalam satu figure yang sama, dalam satu gambar yang sama. Nah, misalnya saya punya data seperti ini. Jadi saya mau jadi data frame saya ada dua apa? Ada dua data. Yang pertama misalnya data total pasien diabetes sama total pasien hipertensi. Nah, saya mau tampilkan dua-duanya dalam satu grafik yang sama. Nah, caranya gimana? Ya sama aja. Cuman di Python-nya di ini satu-satu, eh, digambar satu-satu. Nah, yang pertama sebenarnya perintahnya cuma ini doang, df2 plot ini. Ini kan gambar yang data pasien diabetes dulu. Ini sumbu X-nya adalah year, sumbu Y-nya adalah total pasien diabetes. Cuman ini Anda masukkan ke satu variabel aksis AX. Di satu variabel AX. Jadi AX itu kayak ID. Jadi nanti kalau kita mau gambar garis berikutnya, kita tinggal ngasih tahu Python ke ID yang tadi aja gitu. Jangan bikin grafik baru di grafik yang tadi aja. Jadi ketika nanti kita gambar atau menuliskan perintah untuk grafik yang kedua, kita bilang ke Python ke sana aja gambarnya, jangan di grafik yang baru. Jadi pengennya di grafik yang tadi, cuman kemudian ditambahi garis yang baru. Nah, jadi prinsipnya itu yang pertama gambar
line yang pertama dahulu. Nah, kemudian set AX. Jadi AX itu kayak ID pengenal, ini mau ditaruh di grafik yang mana sih gitu. Nah, jadi misalnya ini di satu grafik yang sama, saya akan gambar jumlah pasien diabetes sama jumlah pasien hipertensi. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, di situ Anda tentukan. Jadi untuk setiap untuk setiap garis dikasih legend tadi, dikasih label. Nah, perintahnya begini, jangan sampai lupa karena kalau ini nggak ada kan orang jadi bingung. Jadi ada 2 garis, itu garis apa ya? Gitu kalau misalnya tidak ada legendnya kayak ini. Jangan lupa legend. Jadi nama atributnya adalah label. Jadi variabel total diabetes, labelnya total pasien diabetes, kemudian labelnya total pasien hipertensi, variabelnya yang juga total hipertensi. Nah, itu sehingga Anda menggambar 2 grafik, 2 line di satu grafik yang sama. Oke, terus sebentar, tadi ada yang nggak saya masukkan slide, tapi nanti dicoba sendiri aja. Oh, nggak ada. Nah, oke. Berikutnya adalah scatter plot. Ya, scatter plot itu grafik yang isinya hanya titik-titik aja, nggak ada line-nya. Jadi hanya titik-titik aja. Kalau tadi kan dalam bentuk line ya, jadi antar titik itu dihubungkan. Nah, kalau scatter plot hanya titik-titik aja. Nah, mendefinisikan scatter plot bagaimana? Ya tinggal ini aja, kind scatter. Kalau tadi kan line chart, kind-nya adalah line. Ya sekarang scatter plot ya scatter plot tuh mirip yang lain, tapi yang penghubungnya bundar tadi. Jadi hanya ditampilkan titik-titiknya saja. Nah, sama kita definisikan ya sumbu X-nya apa, kemudian sumbu Y-nya apa, kemudian jenis-jenis grafiknya adalah scatter, color-nya red. Nah, kemudian dikasih judul. Oke, ini kalau di hasilnya kayak gini. Oh, ini labelnya belum dirubah. Wait. Ya, sorry. Ya, itu masih dari tutorial yang lain. Jadi kita ganti labelnya. Labelnya berarti kan ini total pasien gitu misalnya. Labelnya total pasien untuk sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya adalah tahun. Jadi ya harusnya begini. Oke. Nah, jadi outputnya hanya titik-titik saja, tidak ada garis yang menghubungkan kayak yang di line chart. Nah, itu konsepnya scatter plot. Cuman biasanya scatter plot itu dipakai untuk menggambarkan grafik yang datanya banyak. Jadi bisa dilihat nanti persebarannya di mana. Mungkin, tapi saya nggak punya ini, saya nggak punya contoh data yang banyak yang kalau digambar pakai scatter plot itu bisa kelihatan nanti persebaran datanya ngumpul di mana gitu. Nah, nanti saya carikan mungkin nanti di sesi berikutnya. Cari data yang kalau digambar pakai scatter plot jadi bagus. Ya, sekarang saya belum punya. Nah, berikutnya setelah scatter plot, pie chart. Ya, pie chart itu yang grafik yang bentuknya lingkaran gitu, kemudian diiris-iris. Nah, misalnya saya punya data isinya adalah jumlah gol dari pemain-pemain sepak bola. Nah, ada yang suka sepak bola nggak? Jumlah gol dari pemain-pemain sepak bola.
Ya, ada yang punya 20, 12, 11, 4 sama 3. Nah, ini berarti totalnya berapa ya? Totalnya adalah 20 plus 12, 32, 43. Oh, totalnya 50. Totalnya 50. Jadi totalnya 50. Nah, kemudian ya yang punya gol adalah namanya Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar sama Salah. Nah, jadi pie chart itu nanti akan saya gambar kayak gini. Mungkin dibikin satu ini aja kali ya. Satu PPT. Ya, biar bisa kita lihat. Jadi totalnya tadi kan 50. Kemudian si Ronaldo, jadi total golnya persentasenya adalah 40%. Si Messi totalnya persentasenya 24%. Nah, kayak gitu. Nah, perintahnya adalah jadi apa? Sama plot kayak tadi ya. Jadi sama plot kemudian nah cuman mungkin yang agak beda adalah jumlah argumennya. Kalau tadi kan line chart kita definisikan variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Ya kan kalau pie chart ini nggak ada X dan Y. Ya adanya cuman data yang dibutuhkan adalah ya udah data apa yang mau dibikinkan pie chart-nya. Jadi cuman ada satu variabel yang jadi argumen. Nah, yang dijadikan argumen adalah variabel goals. Kemudian kind-nya pi. Kalau tadi kan kind-nya scatter atau line. Nah, sekarang kind-nya pi. Nah, kemudian labelnya, jadi kan setiap potongan ini harus dikasih tahu ini porsinya siapa. Nah, eh, labelnya ada di variabel juga, ada di variabel players. Kalau nggak ada ini ya berarti nanti pie chart Anda nggak ada labelnya. Jadi misalnya kita coba gitu kayak bikin pie chart tapi lupa ngasih label. Nah, ya cuman apa? Akhirnya dikasih label ini angka. Jadi ini data ke 0, data ke 1, data kedua, ketiga dan keempat. Nggak jelas. Nah, ya supaya ada label supaya ada keterangannya ini punya siapa sih gitu. Ya dikasih label. Hmm, kemudian ya itu pie chart. Nah, berikutnya saya bikin apa di slide? Oh ini pie chart yang apa mau ditunjukin potongannya. Jadi Anda misalnya mau meng-highlight satu ini tertentu gitu, satu orang tertentu. Nah, jadi dibuat pie chart-nya itu yang lain bundar terus kemudian yang satu misah gitu. Jadi kayak kue yang diiris kemudian digeser dikit. Nah, itu pakai explode. Eh, ada fungsi explode. Jadi eh explode itu kayak kayak memisah dan kemudian mau dikasih jarak berapa antara pecahan itu dengan keseluruhan pie chart keseluruhan pie yang lain. Nah, di sini misalnya eh, saya kasih jarak 0,1 0,1 0,1 terus yang dua ini 0. Nah, jadi yang pertama tadi kan datanya Ronaldo ya kalau nggak salah ya. Ya, sorry. Ronaldo terus Messi. Jadi dari Ronaldo ke Messi jaraknya 0,1, dari Messi ke Suarez jaraknya 0,1, dari Suarez ke Neymar jaraknya 0,1. Nah, dari Neymar ke Salah jaraknya 0. Makanya dempet. Ya kalau mau semuanya dempet kecuali satu aja ya dibikin 0 aja semua. Hmm, ya 0 aja semua terus hanya satu yang 0,1. Oke.
Kita lihat jadinya gimana. Nah, jadi saya mau menonjolkan satu orang aja, mau saya pisah gitu. Ya, itu contohnya. Terus, oh ya, ini ya enggak saya masukkan PPT, tapi bisa juga kita bikin pie chart itu warnanya sesuka hati. Nah, Anda mau warna pie chart-nya sesuka hati juga bisa kayak gini. Cuman eh ya didefinisikan Anda mau warna apa aja. Nah, terus kemudian masuk colors.colors. Nah, cuman definisi warna itu menggunakan kode ini RGB. Pernah dengar? Jadi kalau di di dunia desain eh, semua warna itu terdiri dari 3 komponen, red, green, dan blue. Makanya sebutannya RGB. Terus jadi misalnya kayak putih. Putih itu adalah red, green, dan blue yang penuh gitu, yang full. Kalau hitam itu red, green, dan blue yang isinya nol semua. Jadi dimasukkan ke kode-kode gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau putih itu ini FF FF FF. Kalau mau hitam itu 000000 kayak gitu misalnya. Putih nggak kelihatan. Putih, hitam 0000 dan seterusnya. Jadi ada kode-kode untuk tiap-tiap warna. Nah, saya juga tidak hafal. Saya juga tidak hafal. Saya kalau mau warna tertentu biasanya langsung ya googling aja keywordnya RGB, sorry, RGB hex gitu, color code. Ya saya juga nggak hafal, ngapain ngapalin. Nah, saya rasa saya yakin di internet banyak ya kayak tabel gitu yang memudahkan kita kalau mau warna ini kode RGB-nya apa gitu. Anda bisa lihat di situ. Mungkin ya cari yang ini aja, cari yang representatif kayak gini. Sorry. Nah, ini misalnya Anda mau warna ini ya kodenya ini, warna ini kodenya ini kayak gitu. Ya saya juga nggak hafal. Ya siapa yang mau ngapalin kode-kode kayak gini? Googling aja kalau diperlukan. Terus ya ya cuman ini tadi nggak saya masukkan PPT, nanti dilihat aja di file Python notebooknya. Terus berikutnya, oh ini bikin donut plot. Kalau tadi pie, kita juga bisa bikin donat. Jadi donat berarti tengahnya bolong. Kodenya ini, wait, figure, area, label, color, pie. Ya, Anda ini jadi kayak gambar gitu ya. Kita kayak menggambar sebuah grafik yang baru. Em, jadi ini bikin Bikin lingkaran. Jadi sebenarnya ini juga Ini juga sama kayak gini, lingkaran bulat. Cuman tengahnya dibolongin. Tengahnya dikasih gambar putih. Nah, dikasih gambar putihnya ini. Jadi di perintah my circle. Nah, itu saya menggambar tengahnya, menggambar bolongannya. Jadi kalau nggak ada ini, itu nanti ya sebenarnya dia pie chart biasa, kayak gini, pie chart biasa. Cuman ya saya mau tengahnya dibolongi. Ya, saya mau tengahnya dibolongi, saya tambahkan ini. Jadi saya gambar lingkaran di tengah-tengah grafiknya, warnanya putih. Kemudian saya masukkan ke plot yang sudah ada.
Nah, sehingga tengah yang putih. Jadi itu triknya sih bikin donat. Atau mau donatnya lebih tebal ya lingkarannya diperkecil. Ya donatnya lebih tebal gitu. Jadi itu sebenarnya triknya. Jadi sebenarnya kita gambar pie chart biasa, cuman kemudian kita gambar satu lingkaran warna putih di tengahnya. Jadi biar kayak kelihatan tengahnya bolong. Itu donat ya tadi nggak saya masukkan di PPT, nanti Anda lihat di Python notebooknya aja. Kemudian yang terakhir itu bar chart dan histogram. Ya jadi bar berarti grafiknya dalam bentuk diagram batang mungkin istilahnya ini kalau kalau apa Anda belajar di pelajaran matematika ketika SMA, diagram batang. Jadi ya diagram batang biasanya menunjukkan satu ini nilainya berapa gitu, atau satu entitas atau satu ID satu orang gitu nilainya berapa. Jadi misalnya di eh, perintah ini di code ini saya mau menampilkan jumlah kehamilan masing-masing orang. Jumlah kehamilan masing-masing orang ya saya ambilkan dari data diabetes sebelumnya. Makanya ada df pd read csv diabetes.csv. Nah, kemudian di bar chart saya definisikan, ini mirip dengan line tadi, saya definisikan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa di sini. Jadi saya definisikan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Jadi misalnya saya definisikan sumbu X-nya adalah NP range 1 sampai 10. Oh, ini anggap aja user ini apa, user ID atau nomor urut, user nomor urut 1 sampai 10. Oh ya, karena data kita kan sebelumnya banyak ada 700 data gitu ya. Kalau nggak salah lebih. Nah, saya mau ambil yang 10 user pertama aja. Jadi di perintah ini saya ambil 10 user pertama atau user dengan nomor urut 0 sampai 9. Nah, user dengan nomor urut 0 sampai 9. Cuman ya tadi kalau di Python itu kan kayak sering saya bilang, jadi kalau kita mengurutkan itu dari 0. Tapi kalau ketika grafik itu ditampilkan, ketika nanti urutannya mulai dari 0, orang kan bingung karena kan ya orang awam kan bukan bukan programmer, jadi nggak tahu ini kenapa kok ada nomor absen 0 gitu, nomor presensi 0. Nah, ya udah dalam rangka menampilkan saya bikin X-nya itu startnya dari 1 sampai 10. Jadi nanti user yang baris ke 0 ditampilkan dengan nomor 1. Jadi sumbu X-nya saya set 1 sampai 10. Kemudian file ini kan anunya banyak, field-nya banyak. Ya saya cuma perlu data misalnya pregnancies-nya aja. Saya perlu data ya saya definisikan variabel baru namanya pregnancies, itu ngambil dari data user tadi, data user 0 sampai 9, tapi yang kolom pregnancies aja. Nah, kemudian perintahnya ini plt.bar. Kalau tadi kan plt.plot. Nah, sekarang plt.bar. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dari situ kan berarti user nomor 1 tadi dia pernah hamil 6 kali. User nomor 2 dia pernah hamil berapa? 1 kali. Yang nomor 3 tadi dia pernah hamil 8 kali. Dan sebagainya. Nah, itu kalau yang user nomor 1 sampai 10. Kalau nampilkan semua user bagaimana? Ya tadi kalau gitu data frame-nya nggak usah di slice, nggak usah di erase, nggak usah dipotong, tampilin aja semua. Jadi yang berikutnya misalnya saya mau tampilkan mungkin variabel yang lain, nggak pregnancies tapi kadar glukosa, glukos. Nah, ini default batangnya itu warna biru.
Ya, tapi kayak tadi kita bisa rubah warnanya itu sesuka hati, mau warna apa aja boleh. Nah, definisikannya di sini. Set face color. Nah, ada kode heksadesimal. Nah, itu kode ini yang menentukan warnanya apa. Sorry, ini bukan menentukan warna grafnya, ini menentukan background-nya. Yang menentukan warna grafiknya ini, FFA726. Ya, saya juga nggak hafal FFA726 itu apa. Ternyata di sini kebetulan warna kuning gitu ya. Oke, cari coba ganti warna yang gampang-gampang aja lah. Red, green, blue, sorry, green atau merah gitu. Merah kalau mau merah berarti FF0000. Oh, wait. Uh, ya, masih loading. Ya, jadi kalau kita mau merubah warna ininya ya di sini. Jadi di waktu PLT bar sebelumnya kan kita cuma definisikan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. eh, Kemudian kita mau warna grafiknya apa. Kemudian bisa diberi label, sumbu X itu diberi label user ID, kemudian sumbu Y diberi label glucose level. Nah, cuman ini grafiknya nggak jelas. Yang menarik dari bar chart itu bukan ditampilkan semua user datanya gimana gini. Bukan untuk itu kayaknya bar chart ya. Jadi bar chart itu biasanya digunakan untuk menampilkan histogram. Pernah dengar histogram? Jadi kalau kalau chart saya, jadi saya ingin melihat data untuk semua user dalam bentuk bar chart. Tapi kalau ditampilkan kayak gitu tadi kan, ya bingungi apa nggak ada maknanya gitu ya. Ini apa ini kayak kayak barcode aja gitu, nggak jelas ya apa. Nah, yang biasanya digunakan adalah menampilkan data dalam bentuk histogram. Apa itu histogram? Jadi histogram itu kayak rangkuman, ringkasan gitu, eh, distribusi data untuk range tertentu. Eh, Misal, jadi di data glukosa tadi, yang glukos levelnya 0 sampai 10 ada 10 orang gitu. 10 sampai 20 ada 20 orang. Nah, yang ditampilkan adalah distribusi datanya. Berapa eh, berapa jumlah eh, jumlah data dengan eh, dengan yang datanya itu dalam ring sekian. Nah, perintahnya histogram itu ya ini plt.hist. Jadi plt.hist. Kemudian apa yang mau kita bikin histogramnya? Jadi misalnya tadi yang mau saya bikin histogramnya adalah variabel glukos. Nah, kemudian ada istilahnya bins. Jadi untuk range semua data di glukos ini mau dibuatkan berapa berapa range. Jadi kalau yang bin ini tadi kan angkanya glukos itu angkanya dari 0 sampai 199 ya. Atau anggap aja 200 lah. Nah, itu mau saya pecah jadi berapa interval. Jadi kalau misalnya di sini saya pecah jadi 40 bin atau 40 interval, ya berarti nanti em, apa histogramnya itu yang urutannya akan gini. Jadi pertama dia 200 bagi 40 itu berapa? 5. Akan memuat 0 sampai 5 ada berapa orang. Terus habis itu 5 sampai 10 ada eh, ya ada berapa orang. Kemudian 10 sampai 15 ada berapa orang dan seterusnya. Ya, karena si glukos tadi range-nya dari minnya 0, max-nya 199 atau anggap aja 200 dan mau saya pecah jadi
40 bins atau 40 batang. Nah, otomatis kan satu batang atau satu interval nanti memuat data dari range 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan seterusnya sampai nanti total ada 40 batang. Nah, jadi code-nya itu ini bin sama dengan 40. Kemudian nah tampilannya seperti ini. Jadi dari sini bisa apa? Bisa dilihat misalnya dari data ini bisa kita lihat jadi kadar glukosa orang yang paling banyak itu ada di range sebelah sini. Ini berarti berapa? Ini kira-kira misalnya antara 105 sampai 110 gitu. Yang banyak. Jadi kadar glukosa orang itu rata-rata ada di daerah sini. Gitu cara menyimpulkannya. Jadi grafik ini akan lebih histogram itu akan lebih informatif ya, karena kita bisa tahu persebaran data untuk masing-masing interval. Jadi kita tahu kebanyakan orang itu kadar gulanya sekian kayak gitu. Nah, jadi ini tentu akan bentuk histogram itu lebih informatif daripada yang semua data ditampilkan gini. Kalau semua data ditampilkan gini kan kita nggak ngerti sebenarnya itu maksudnya apa sih gitu. Tapi kalau ketika ditampilkan dalam bentuk histogram akan lebih informatif. Ya, histogram saya rasa itu yang terakhir ya. Sebenarnya ada yang belum saya cover lagi. Mungkin nanti kalau ada waktu, jadi ada jenis plot yang lain kayak horizontal box plot. Mungkin nanti pas belajar statistik aja nanti kita juga bahas box plot sama hexagonal bin plots. Ya itu aja hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tapi sudah di download file ini ya, file Python notebooknya. Ya mungkin bisa dimodif-modif dan bisa diedit-edit di situ. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Atau ada kendala? Besok kita masih bermain-main sama grafik. Cuma nanti ada satu package lain yang mau saya bahas, yang nama package-nya Seaborn. Seaborn. Mungkin kemarin sempat import juga kan Seaborn SNS itu ya. Nanti saya jelaskan gimana gambar grafik pakai Seaborn. Oke. Kalau nggak ada ya udah ya kita akhiri, nanti kita ketemu lagi ya mungkin besok antara jam 9 sampai setengah 10 lah ya kayak hari ini. Oke. Ya dari saya cukup itu. Ya mau didokumentasikan silakan. Jadi ini pertemuan kita yang keberapa? Kelima berarti ya. Oke, siapa yang mau motret? Nah, mungkin saya izin untuk screenshot nih, Pak. Ya, oke, silakan. Ya. 1, 2, 3. Samaan, Pak. Ya. Oke, ya sudah, terima kasih. Kita ketemu besok pagi. Mungkin antara jam 9 setengah 10 ya kayak hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.